Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini giliran Kabupaten Tulang Bawang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Indonesia, mendeklarasikan berdirinya PWI dan Laskar Sabilillah Tulang Bawang. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salamnya Allah senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas telah terbentuknya pengurus cabang Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Tulang Bawang. Baru saja saya mendapatkan kabar dari Kiai Abdul Ghafur bahwasanya telah dideklarasikan pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Tulang Bawang, yang videonya baru saja kita simak. Kami segenap pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah wilayah Provinsi Lampung dan umumnya segenap pejuang Wali Songo di Indonesia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para kiai, para masyayikh, para asatidz, para santri dan para perjuang Laskar Sabilillah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yang telah mantap dan berani mendeklarasikan PWI dan Laskar Sabilillah. Artinya memang kita terus melangkah maju. Semoga kabupaten yang lainnya segera menyusul. Bahkan PWI dan Laskar Sabilillah ini semoga terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mengapa perjuangan kita ini disambut hangat oleh segenap bangsa Indonesia, terutama para kiai dan para asatidz, para santri, dikarenakan perjuangan kita berangkat dari tekad yang tulus, yakni untuk menjaga kemuliaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah direpresentasikan melalui dakwah Wali Songo di bumi Nusantara ini, termasuk juga menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnah kelompok-kelompok tertentu yang telah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kepada segenap para pejuang Wali Songo di Kabupaten Tulang Bawang maupun seantero Indonesia, segenap bangsa Indonesia, kalau ada yang bertanya mengapa PWI didirikan dan Laskar Sabilillah dibentuk, apakah dalam tanda kutip karena kebencian kepada klan tertentu, kita semua jangan tersinggung, cukup tersungging saja. Karena mengapa kita tidak merasa seperti apa yang dipertanyakan? Hanya saja karena ini pertanyaan, secara bijak kita semua punya kewajiban untuk menjelaskan mengapa PWI Laskar Sabilillah ini dibentuk di seluruh Indonesia. Alasan yang pertama, karena kita hendak menjaga kemuliaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang rahmatan lil alamin, dakwah yang santun, dakwah yang bijak, di mana dakwah Nabi ini direpresentasikan melalui dakwahnya Wali Songo. Kita ingin meneladani dakwahnya Wali Songo, dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang merangkul, dakwah yang betul-betul membangun. Kemudian yang kedua, telah terjadi pembelokan terhadap ajaran dan sejarah Wali Songo. Nah, kita semua punya kewajiban untuk meluruskan berbagai macam pembelokan dan manipulasi ini. Bahkan kemudian yang berikutnya, terjadi pemalsuan makam secara masif. Pembuatan makam-makam keramat, ada informasi dari Alap-Alap Mataram, sudah hampir 3.000 jumlah makam yang dipalsukan. Data yang sudah masuk sekitar 300 lebih makam yang dipalsukan. Makam yang diklaim sebagai makam keramat, lalu kemudian memanfaatkan warga Nahdliyin yang rajin ziarah untuk berziarah kepada makam-makam tersebut. Maka Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah punya pekerjaan yang cukup berat, membongkar berbagai macam makam-makam palsu,
yang ada di Indonesia ini. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, terjadinya persekusi dan pendawiran yang dialami oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Kita semua tidak bisa menutup mata, ini sebuah fakta. Ada cukup banyak pesantren dan kiai pertama didawir, dipalakin, dimintain uang oleh oknum-oknum tertentu yang mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka mengatakan apa? Ente enak kiai, kaya gara-gara kakek aneh. Maka kemudian minta sejumlah uang. Ini fakta dan benar-benar terjadi di bumi Wali Songo ini, di Indonesia Raya tercinta ini. Dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Bahkan yang lebih tragis lagi, ada kiai-kiai pribumi yang dipersekusi, yang digampari oleh mereka. Tentunya kita semua harus bergerak menjaga kemuliaan dan marwah para kiai, para ulama-ulama yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya, apa yang kita lakukan ini demi menjaga kesucian dan kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum semua mungkin sepakat, kita semua bangsa Indonesia sepakat, tidak boleh ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ketika dia tidak membuktikan. Sampai hari ini kelompok yang sering mengaku-ngaku cucu Nabi, yang sering menunjuk dirinya di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa membuktikan mereka sebagai cucu Nabi. Kita mungkin semua sepakat, ketika orang mengaku cucu Nabi tapi dia sendiri tidak bisa mengkonfirmasinya, dia tidak bisa membuktikannya, maka haram hukumnya. Apalagi ngaku cucu Nabi sebagai alat arogansi kepada umat, merasa kasta dia lebih mulia daripada umat Islam yang lainnya. Saya ingin berpesan pada kesempatan kali ini, kalau ajaran kayak gini kita biarkan, saya ulangi, apabila ajaran seperti ini kita biarkan berkembang, bahkan mohon maaf seandainya menjadi arus utama ajaran Islam, menjadi mainstream nih, ajaran begini, seakan-akan di Islam itu ada warga agama kasta tertinggi yang mengaku sebagai cucu Nabi, lalu umat Islam yang lainnya ini menjadi di bawah mereka, dan mereka dengan mudahnya menghina, merendahkan, bahkan mengeksploitasi. Mohon maaf betul kalau ini sampai dibiarkan, hancur tatanan ajaran Islam ini, hancur kemuliaan ajaran Islam ini. Dan siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah orang-orang yang berilmu, para kiai, para ulama, ketika membiarkan ini semua menjadi arus utama ajaran Islam. Mari kita semua berpikir sekarang, mari kita bertindak. Karena jihad di zaman modern ini adalah jihad ilmu. Kita mencerdaskan santri-santri kita, murid-murid kita, jamaah kita. Islam adalah ajaran yang bersifat egaliter. Semua manusia setara. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, Allah menakdirkan manusia terlahir sama, terlahir setara. Yang membedakan hanya manfaatnya terhadap segenap umat manusia dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada pengurus PWI Kabupaten Tulang Bawang dan Laskar Sabilillah yang baru saja terbentuk, terus rapikan organisasi kita, bentuk PAC, terus istiqomah melangkah, kita luruskan niat kita, tekad kita demi Islam yang rahmatan lil alamin dan menjaga kesucian dan kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.